Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita berjumpa kembali pada pelajaran kita selanjutnya, yaitu pada pertemuan keempat ini, yakni materi kita adalah mekanisme transport melalui membran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari komponen kimia sel, struktur sel tumbuhan dan sel hewan, struktur membran dan sel. Jadi kamu mungkin bisa melihat slide ini sepertinya berulang pada bagian-bagian tertentu. Kenapa? Karena memang pelajaran di pertemuan 1 sampai sekarang ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan, ya. Jadi yang mana kira-kira nanti kamu rasa sudah ada catatannya, gak usah dicatat lagi. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran kita ini kita memakai metode diskusi informasi dengan model problem based introduction dengan pendekatan keterampilan proses. Jadi diharapkan kamu nanti terampil atau mengerti apa itu transportasi membran, ya. Jadi kita mulai, coba kamu perhatikan, ya. Yes. Pada minggu kemarin kita sudah melihat berbagai macam-macam transport melalui membran. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kamu sudah catatkan mungkin ini. Jadi di minggu kemarin itu Ibu tanya, apa itu perbedaan transport aktif, unifor, simpor dan antifor. Pada pembelajaran kita ini nanti kamu sudah dapatkan. Oke, ya. Ya, saya ulangi kembali. Transport pasif merupakan transport ion, molekul dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Kenapa tidak melakukan energi? Kamu semua sudah tahu, ya, karena dia tidak melawan arah gradien. Nah, jadi sekarang transportasi ini kamu bisa lihat itu mencakup difusi dan osmosis, ya. Difusi juga di sini dibedakan menjadi difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Oke, selanjutnya osmosis, proses perpindahan pelarut, misalnya air, ya, melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi pelarut yang tinggi atau hipotonik menuju konsentrasi pelarut yang rendah atau hipertonik. Oke, di sini kamu bisa lihat, ya, bagaimana proses osmosis pada sel hewan dan pada sel tumbuhan, ya. Jadi kamu nanti ada lihat beberapa istilah di sana, yaitu krenasi dan hemolisis. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah tahu apa itu istilah yang ada pada osmosis itu, yaitu hipertonik dan hipotonik serta isotonik. Sedangkan krenasi dan hemolisis, nah, kamu belum paham mungkin. Dan kamu harus lihat nanti literasinya apa istilah-istilah ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke proses difusi.
proses difusi yaitu proses pergerakan acak partikel-partikel, dalam hal ini atom dan molekul, gas, cairan dan larutan, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai tahap keseimbangan. Oke, selanjutnya yang tadi ya, difusi dipermudah dengan saluran protein. Ya, bagaimana prosesnya? Di mana substansi-substansi seperti asam amino, gula, dan substansi tidak bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membran plasma. Jadi kalau kita ketahui asam amino yaitu kalau masuk ke sel itu dimanfaatkan untuk membangun sel, sedangkan gula itu dimanfaatkan untuk memperoleh energi. Jadi kalau ini mau kita transfer atau dibawa darah masuk ke jaringan, di jaringan ditemukan sel, ini sebagai bahan baku terjadinya metabolisme, maka dia tidak bisa lewat secara difusi kalau tidak melalui saluran protein. Jadi di sini dapat kita lihat substansi tersebut tadi keluar masuk melalui membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein integral. Oke, coba kamu lihat. Kamu dapat perhatikan difusinya yaitu dipermudah oleh saluran protein. Kamu bisa lihat ini yang mana saluran proteinnya. Oke. Kemudian ion-ion itu yang akan lewat itu dari saluran protein. Oke. Selanjutnya, protein dipermudah dengan protein pembawa, ya. Proses ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport, misalnya asam amino dan gula tadi. Jadi protein yang di sini disebut sebagai protein pembawa. Yang mempermudah itu protein pembawa. Jadi bedakan antara protein pembawa dan protein integral. Oke, coba kamu perhatikan. Tadi kalau yang tadi protein integral, inilah protein pembawanya, ya. Protein pembawa kembali ke bentuk semula katanya di situ. Kamu bisa lihat diagramnya, ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke transport aktif, yaitu transport ion melalui molekul dan senyawa yang memerlukan energi untuk melewati membran plasma juga memerlukan protein membran yang berperan sebagai pembawa molekul untuk melewati membran. Jadi transport aktif ini melibatkan 3 jenis protein pembawa, yaitu unifor, simpor, dan antifor. Ya, seperti pada pertemuan ketiga pun sebenarnya ini sudah menjadi tugasmu. Jadi inilah jawaban tugasmu itu. Ya, apa itu unifor? Merupakan protein pembawa yang mengangkut satu ion atau molekul terlarut pada satu arah saja. Simpor yaitu protein pembawa yang mengangkut 2 ion atau 2 molekul terlarut
pada satu arah yang sama. Sedangkan antipor yaitu merupakan protein pembawa yang mengangkut dua ion atau molekul pada arah yang berlawanan, keluar dan ke dalam. Jadi sudah bisa kamu dapat ya apa jawabnya yang saya tanya pada pembelajaran sebelumnya. Oke, kamu juga bisa lihat gambar transport aktif. Ada di sini unifor, ada simpor dan antifor. Jadi kamu lihat protein pembawanya, kemudian kamu bisa lihat ion-ionnya bergerak, bolak-balik. Ada yang satu arah saja. Oke. Oke, selanjutnya transport makromolekul. Ya, di sini yang namanya makro berarti besar, molekul besar, ya. Jadi transport makromolekul seperti polisakarida, protein dan asam nukleat yang terjadi melalui proses endositosis, yaitu masuk ke dalam sel, dan eksositosis, keluar dari sel. Jadi kamu dapat bedakan antara kalau dia makro, dia sudah berbentuk ikatan lebih dari ion-ion, ya, atau dari lebih dari satu molekul. Jadi sekianlah pembelajaran kita. Ibu harapkan kamu nanti kerjakan tugasmu di esai ya. Nanti kamu kerjakan tugasmu di format tugas. Sekian dan terima kasih. Ibu harapkan semuanya masih semangat dan sehat selalu.